Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Amalia Nasiroh dengan NIM K7-12-1034 dari kelas 1A nomor presensi 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video pembelajaran mengenai pengantar pendidikan Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ialah kita dapat memahami landasan ataupun dasar filosofis diselenggarakannya pendidikan Pancasila, khususnya pada perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan, lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amatlah penting tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang. Semua lapisan masyarakat memiliki peran dalam menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan. Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, pecinta negara proklamasi baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi, maupun instansi pemerintah melakukan berbagai langkah, antara lain menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui pendidikan tinggi. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. Pada pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan pada pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, sehingga mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Setidaknya, ada 3 dasar mengapa Pancasila tidak pernah berhenti dipelajari oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal ini meliputi yang pertama ialah dasar filosofis, yang kedua dasar sosiologis, dan yang ketiga adalah dasar yuridis. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai dasar filosofis atau landasan filosofis diselenggarakannya pendidikan Pancasila. Perang Dunia Kedua mengakibatkan kematian sekitar 55 juta orang di seluruh dunia. Perang ini adalah konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah. Pada 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia. Saat itulah Perang Dunia Kedua dimulai. Strategi diawali menghancurkan kontrol udara musuh, rel kereta api, jalur komunikasi, dan penjatuhan amunisi. Sekitar 1,5 juta tentara Jerman digerahkan untuk menginvasi Polandia.
Laksamana Domit menyerah tanpa syarat pada 8 Mei 1945. Jerman pun menyatakan menyerah tanpa syarat. Jerman akhirnya bersedia menandatangani perjanjian perdamaian di Potsdam pada 2 Agustus 1945. Amerika Serikat akhirnya menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun ditaklukkan dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang bersedia menandatangani perjanjian di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Akhirnya Perang Dunia Kedua ditandatangani dengan menyerahnya Italia, Jerman, dan Jepang pada sekutu. Setelah itu, kedua belah pihak mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian. Terjadinya Perang Dunia Kedua ini menimbulkan suatu dampak dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang politik yakni Perang Dingin. Keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia II yang kala itu hanya menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk Blok Timur, sedangkan Amerika Serikat dan beberapa negara sekutunya menguasai Blok Barat. Meski tak memunculkan aksi militer, namun Perang Dingin ini tak dipungkiri telah mengakibatkan ketegangan tinggi di dunia. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet memilih berkompetisi menyebarkan ideologi dan pengaruhnya. Blok Barat dengan ideologi kapitalisme yang berakar pada paham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu, sementara Blok Timur dengan ideologi komunismenya yang berakar pada paham sosialisme atau kolektivisme yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individual. Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya ini, sementara para pendiri negara Republik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarikan-tarikan dua kutub ideologi dunia tersebut, yakni dengan merumuskan pandangan dasar atau filosofis Grundslag pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancasila. Apa dasarnya Indonesia merdeka? Atau apa filosofis Grundslag dari Indonesia merdeka? Begitu tanya Soekarno dalam sidang BPUPKI. Itulah fundamen, filosofi, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal abadi, jelasnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasarnya Indonesia Merdeka atau dasar negara atau Pancasila adalah pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bahkan bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan atau margin of appreciation antara dua ideologi dunia yang bertentangan tersebut. Karena dalam ideologi Pancasila, hak-hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional. Namun, apa sih itu nilai? Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini meliputi yang pertama, nilai ketuhanan. Adanya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Sang Pencipta alam sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itulah harus dikembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan, bahwa Pancasila mengakui dan harus memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu, mengakui persamaan derajat adalah sikap yang harus dimiliki, misalnya dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, nilai persatuan,
mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus mampu menempatkan unsur persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai keempat yakni kerakyatan, di mana setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sehingga tidak tepat apabila memaksakan kehendak kepada orang yang lain, sehingga yang diutamakan adalah sikap musyawarah di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan nilai kelima yakni keadilan, di mana pola sikap dan tindak bahwa bangsa Indonesia harus mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Rumusan tentang Pancasila ini digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri, maka Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila karena nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Dengan demikian, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, yakni berdasarkan landasan atau dasar filosofis yang telah kita bahas inilah menjadi salah satu alasan mengapa pendidikan Pancasila diperlukan, karena dengan cara inilah karakter bangsa dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar, khususnya bagi para mahasiswa sebagai calon-calon penerus bangsa Indonesia. Cukup sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.